Sekarang kita lihat videonya. Ya, jangan kejang-kejang dulu, santai saja. Ini hanya membongkar ulah dari orang-orang yang menganggap diri ini sudah paling hebat, ya. Mari kita dengarkan. Shalom Bapak Ibu semua, banyak komentar yang saya dapatkan dalam channel ini dan beberapa dari saudara-saudara kita yang mengklaim dirinya mereka berasal dari gereja yang memelihara tradisi lisan apostolik. Nah, mereka mengatakan bahwa Alkitab itu tidak akan komplit tanpa tradisi lisan. Nah, mereka mengakui bahwa gereja yang mereka ikuti sekarang, di mana mereka dibesarkan secara rohani, merupakan suksesi dari ajaran para rasul dan bapak-bapak gereja, karena mereka tetap memelihara tradisi lisan apostolik bahkan pada abad pertama. Nah, beberapa diskusi yang saya amati Bapak Ibu bahwa teks Alkitab pun dianggap benar kalau itu sesuai dengan tradisi lisan. Ketika tidak sesuai dengan tradisi lisan, analisa tekstual biblika, bahkan yang sudah saya berikan beberapa waktu yang lalu, diklaim itu tidak benar karena tidak sesuai dengan tradisi lisan. Nah, baik. Kalau memang saudara-saudara kita itu sangat terpaku pada tradisi lisan dan mungkin tanda kutip mereka bangga dengan gerejanya karena menjaga tradisi lisan apostolik dari bapak-bapak apostolik, dari bapak-bapak gereja. Nah, mengapa masih ada tradisi lisan dari bapak-bapak gereja yang tidak mereka jalankan sampai sekarang? Nah, mungkin Bapak Ibu akan bertanya, kira-kira apa ya Pak Cu? Nah, yang pertama adalah minum susu dan madu setelah dibaptis. Nah, ketika saudara-saudara kita itu dibaptis di gereja mereka, apakah mereka itu diberi minum susu dan madu? Kalau tidak, berarti mereka tidak sepenuhnya menjalankan tradisi lisan apostolik. Karena tradisi lisan apostolik, setelah dibaptis, orang itu diberi susu dan madu. Yang kedua, setelah mereka dibaptis, mereka tidak bisa mandi selama seminggu. Nah, pertanyaannya kepada saudara-saudara kita yang katanya memelihara tradisi lisan apostolik, apakah mandi setelah dibaptis? Kalau mereka mandi, itu berarti mereka tidak memelihara tradisi lisan apostolik. Nah, yang ketiga adalah, apakah mereka membuat tanda salib hanya di dahi saja? Karena tradisi lisan apostolik hanya membuat tanda salib di dahi, tidak sampai ke dada. Nah, kalau mereka membuat tanda salib sampai ke dada, itu berarti mereka tidak menjalankan tradisi lisan sepenuhnya. Nah, mau tahu ulasan lebih lanjut? Tunggu video ini. Kita dibantu oleh beberapa literatur Bapak Ibu. Literatur yang pertama adalah Encyclopedia of Ancient Christianity. Yang kedua adalah Dictionary of Christian Antiquities. Nah, yang ketiga adalah Hermenia Apostolic Tradition. Nah, dalam literatur ini, Bapak Ibu bisa lihat sendiri, dalam Traditio Apostolica, mencatat bahwa orang-orang yang baru dibaptis mengambil bagian dalam roti dan anggur, dan juga dari secangkir campuran susu dan madu, untuk menunjukkan pemenuhan janji kepada para bapak-bapak yang disebut tanah yang mengalir dengan susu dan madu, yang telah diberikan Kristus sebagai dagingnya, dari mana orang-orang percaya dipelihara seperti anak-anak. Teks-teks yang bergantung pada dokumen ini juga menegaskan bahwa orang yang baru dibaptis meminum secangkir susu dan madu karena mereka dilahirkan kembali sebagai bayi yang baru lahir, karena bayi yang baru lahir meminum susu dan madu. Dalam literatur lain, Clement dari Alexandria menjelaskan bahwa susu menggambarkan logos yang merupakan makanan orang yang baru dibaptis. Orang yang dibaptis diberi susu. Susu memiliki nilai pemurnian bersama dengan air, dicampur dengan madu yang memiliki efek pemurnian. Anda lihat, Clement dari Alexandria menuliskan bahwa orang yang baru dibaptis itu mendapatkan campuran susu dan madu. Nah, Tertullianus membuktikan penggunaan minuman tersebut, maksudnya campuran susu dan madu itu, ada hubungannya dengan baptisan pada awal abad ketiga Masehi. Penggunaannya sehubungan dengan baptisan Paskah ditegaskan juga dalam konsili gereja Afrika dengan membawa arti kelahiran baru. Jadi, ketika orang yang dibaptis, Tertullianus mencatat bahwa orang yang baru dibaptis diberi susu. Oke, saudara, saya tanggapi dulu ya, karena ini pembahasannya sangat lucu. Kenapa sangat lucu? Karena dia tidak bisa membedakan mana tradisi pokok T besar,
mana ulah dari kesalehan yang disebut sebagai tradisi T kecil. Sekarang saya akan share screen pembahasannya. Tadi dia menggunakan data, saya juga menggunakan data. Tapi data saya akan dilengkapi oleh kitab Didache yang disinyalir sebagai tulisan para rasul sekitar abad kedua. Sekarang kita lihat dulu dasar kitab suci dari tradisi para rasul itu seperti apa. Ya, kita lihat. Sebelum dia berbicara soal tradisi, dia harus bisa menunjukkan bahwa yang dia bahas itu tradisi dalam arti T besar atau tradisi dalam bentuk T kecil. Dan ternyata yang baru saja dia bahas itu tradisi dalam bentuk T kecil. Nanti saya jelaskan kemudian. Sekarang kita masuk kepada tradisi T besar, Bapak Ibu. Ya, T besar itu adalah merupakan ajaran pokok gereja yang tidak tercatat secara langsung di dalam Alkitab Anda. Tadi saya sudah sebutkan di awal pengantar, yaitu salah satunya Allah Tritunggal. Tapi tadi Abang Zul ini tidak membahas soal Allah Tritunggal. Coba kalau dia bahas. Ya, kalau dia bahas pertanyaannya, lah terus kalau Anda menolak tradisi, berarti kenapa Anda mengakui Allah Tritunggal? Itu Allah Tritunggal ditegaskan kurang lebih dalam 4 konsili. Dalam 4 konsili, kurang lebih. Nanti saya tunjukkan. Sekarang kita lihat dasarnya dari kitab suci. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Saya bacakan kepada saudara-saudaraku meskipun Bapak, Ibu, saudara-saudara bisa baca di situ ya. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun tertulis. Oke? Lisan di situ dalam bahasa Yunani adalah paradosis. Dan kemudian tertulis di situ disebut epistoles. Ya, kalau di Katolik itu ada bacaan namanya epistola. Epistola itu surat yang tersurat. Ya, biasanya Bapak Ibu kalau perayaan Paskah atau Natal ada bacaan epistola. Oke? Epistoles di sini adalah yang tertulis. Sementara paradosis adalah yang lisan. Sekarang kita masuk kepada contoh lisan dalam arti tradisi T besar. Kita coba lihat, apakah tadi Bang Jul ini menyinggung ini atau tidak? Sekarang kita lihat. Tradisi lisan, apakah ada dalam kitab suci yang kemudian kalau kita cari itu kita tidak menemukannya dalam kitab suci ucapan itu, ya. Oke, sekarang kita bahas paradosis, tradisi lisan dalam arti T besar. T besar maknanya adalah bahwa hal itu adalah ajaran pokok gereja, ajaran pokok para rasul. Coba kita lihat salah satu dari kitab suci. Ini contoh tradisi lisan dalam kitab suci. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu. Di dalam kitab suci, tradisi lisan itu juga ada. Bagaimana kita melihat tradisi lisan itu? Kutipan itu seolah-olah ditempatkan kepada mulut Yesus. Saya ulangi lagi. Kutipan yang ditulis seolah-olah ditempatkan pada mulut Yesus. Padahal kalau Anda cari di 4 Injil, kata-kata itu tidak ada. Contoh, dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35, di situ ada tradisi lisan. Tradisi lisannya apa? Bisa jadi dulu Rasul Paulus atau penulis Kisah Para Rasul itu sempat mendengar kata-kata itu, ya. Kemudian itu seolah-olah dikutip dari apa yang diucapkan Yesus. Walaupun kalau kita cari di Injil itu kita tidak temukan kata-kata itu sama sekali. Tapi di situ dikatakan Tuhan Yesus pernah berkata. Ini contoh sederhana saja tradisi yang ada dan kita temukan dalam kitab suci. Sebelum ditulisnya Kisah Para Rasul, ini menjadi tradisi lisan. Dan sampai sekarang menjadi tradisi lisan. Kenapa? Contoh, ada orang bertanya, memang ada kalimat yang diucapkan ini dalam Injil. Coba kamu cari tahu, ada nggak kata-kata persis seperti yang diucapkan ini? Dikatakan di sini,
ya, Rasul Paulus ya mengutip katanya perkataan Yesus, dikatakan begini, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sekarang pertanyaannya, temukan kepada saya di mana Yesus mengucapkan kata-kata ini dalam Injil. Saya yakin Bapak Ibu bisa membedakan Injil dan surat ya. Ya. Temukan pada saya di mana ayat ini Yesus katakan. Oke? Ternyata tidak ada dalam Injil. Bukan berarti tidak benar, tapi itu adalah ajaran lisan. Ajaran lisan yang kemudian ya seolah-olah ditempatkan kepada mulut Yesus. Ya. Oke? Seolah-olah ditempatkan pada mulut Yesus dan Yesus itu seolah-olah pernah berkata seperti itu. Meskipun dalam Injil Anda tidak temukan, karena memang Injil mengatakan masih banyak hal yang dilakukan oleh Yesus yang tidak tertulis dalam kitab ini. Yohanes 21 ayat 25 mengatakan itu. Masih banyak hal yang dilakukan Yesus yang tidak tertulis dalam kitab ini. Salah satunya apa? Ucapan yang ada dalam Kisah Para Rasul ini. Tidak tertulis di dalam Injil. Inilah tradisi lisan. Kalau tradisinya tertulis, pasti kalau dia mengutip, pasti ada kontrodasinya, pasti ada kaitannya, ada referensinya. Nah, ini adalah contoh tradisi lisan. Ini sederhana dulu. Sekarang kita masuk lebih jauh lagi, Bapak Ibu. Kita akan lihat, ya sebelum saya bahas soal susu dan madu tadi, itu saya abaikan dulu ya. Oke, di sini kata-kata yang di bold itu adalah kata-kata Yesus yang tidak tertulis secara langsung dalam Injil. Dan Rasul Paulus itu menyampaikan itu sebagai tradisi lisan, bukan karena ada tertulis di Injil. Ya. Bukan karena ada tertulis maka dia ngutip, bukan. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain, dikutip dari mana, misalnya dari Perjanjian Lama lalu ada kesinambungannya, oh ini dikutip dari ini penggelapan dari ini. Biasanya begitu. Itu masih sederhana. Sekarang kita lihat bagaimana selanjutnya. Ya. Dalam Katekismus Gereja Katolik dijelaskan bahwa ada dua cara Allah mewahyukan firman-Nya, ada dua cara. Yang pertama secara lisan, ya. Oke. Yang pertama secara lisan melalui pewartaan, teladan hidup dan sikap hidup yang mereka pelajari dari diri Yesus. Termasuk nanti ajaran-ajaran yang kemudian ditetapkan di dalam konsili-konsili. Nah, nanti saya akan bahas secara khusus soal ajaran-ajaran dalam konsili itu tradisi. Kenapa tidak dibahas oleh Zul dalam channel tidak biasa itu? Kenapa? Kenapa tidak bahas itu? Padahal itu bagian dari tradisi. Oke, jadi ada tradisi lisan, dasarnya dari kitab suci ada, ya. Oke, sekarang yang kedua adalah secara tertulis. Ya, secara tertulis yaitu oleh para rasul dan tokoh-tokoh rasuli yang atas ilham Roh Kudus membukukan alamat amanat keselamatan itu. Jadi ada yang lisan, ada yang tertulis, yang dibukukan. Ya. Oke, itu masih tradisi dalam T besar. Sekarang kita masuk kepada tradisi T besar itu apa saja. Oke, sebelum kita masuk ke susu dan madu yang dibahas. Sekarang kita masuk T besar. Tradisi suci para rasul antara lain adalah doktrin-doktrin yang diajarkan gereja Katolik melalui konsili-konsili. Contoh, konsili Nikea. Yang kedua, konsili Konstantinopel. Yang ketiga, konsili Efesus dan lain-lain.
Sekarang saya tanya kepada saudara-saudaraku termasuk yang punya channel. Yang Anda bahas itu ulah atau tindakan yang dilakukan sebagai wujud kesalehan, bukan tradisi dalam arti hakiki. Saya ulangi lagi, tradisi yang Anda sampaikan itu bukan tradisi dalam bentuk huruf T besar. T besar itu maksudnya adalah tradisi itu adalah suatu ajaran atau doktrin atau dogma gereja. Tapi T kecil itu adalah suatu kebiasaan kesalehan. Contoh, saya kasih contoh. Kebiasaan kesalehan itu contohnya begini. Misalnya, saya itu sering berdoa pada jam 9 malam. Kemudian ada lagi orang lain, dia suka berdoa jam 3 sore. Kemudian ada juga yang biasa doa jam 6 sore. Itu yang namanya tradisi T kecil.